Mau belajar TPS UTBK 2023 versi terbaru? Ikut kelas online di GP Media aja. Kamu bisa belajar 7 subtes TPS dalam 20 kali pertemuan dengan benefit ebook, 12 kali tryout, dan masih banyak lagi. Harganya cuma 350.000 aja loh. Ayo buruan daftar dan jangan ketinggalan. Kapan lagi kamu bisa ikutan tryout UTBK gratis di GP Media kalau bukan sekarang? Ikuti syaratnya dan kirim bukti screenshot di gpmedia.id ya. Jangan sampai ketinggalan. Buat kalian yang lagi cari tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk masuk PTN, kita punya solusinya. GEP Media menyediakan tryout SNMPT dan ujian mandiri untuk beberapa PTN ternama di Indonesia. Mulai dari harga 10.000, kalian sudah dapat ribuan soal prediksi, video pembahasan, dan ada kelas online juga loh. Yuk daftar sekarang. Penulisan kelompok kata baku yang tepat adalah, jadi di sini kita cek ya penulisan kata baku yang tepatnya. Yang pertama ada kata dikrit. Nah, kata dikrit ini penulisannya sudah masuk kelompok kata baku karena penulisannya sudah sesuai dengan KBBI. Nah, di sini udah benar. Kata detail juga sudah benar. Nah, kemudian di sini ada ekstrim ya. Nah, jadi ini tidak baku gitu ya. Nah, seharusnya ekstrim itu bentuk bakunya itu adalah ekstrem. Nah, jadi dia seharusnya menggunakan huruf E, bukan huruf I gitu. Nah, jadi berarti ada yang salah, berarti opsi A-nya masih salah. Kemudian kita lihat di sini ada kata bandrol. Nah, kata bandrol ini juga merupakan kelompok kata tidak baku gitu ya. Nah, jadi bentuk kata baku dari bandrol sendiri nanti dia menggunakan huruf E ya. Nah, jadi setelah huruf D, dia menggunakan huruf E, jadinya bandrol. Berarti ini salah. Kemudian ada kata indra. Nah, kata indra di sini juga kurang tepat. Seharusnya tidak menggunakan huruf E gitu ya. Makanya dia bentuknya tidak baku. Harusnya indra. Kemudian di sini ada kata nasehat. Nah, kata nasehat di sini juga masih kurang tepat. Seharusnya menggunakan I gitu ya. Nah, jadi harusnya kata bakunya itu adalah nasihat. Nah, kita cek lagi, berarti opsi B-nya sudah salah. Opsi C-nya ada kata mangkok. Nah, seharusnya bentuk baku dari mangkok itu adalah mangkuk. Menggunakan huruf U. Kemudian ada kata hakikat. Nah, hakikat ini juga tidak baku gitu ya. Seharusnya dia menggunakan huruf I gitu ya. Jadi bukan E setelah huruf K. Jadi harusnya hakikat bukan hakikat. Yang berikutnya ada kata gue sudah benar-benar. Nah, jadi mangkok sama hakikatnya kurang tepat ya. Oke, berarti karena masih ada yang salah, opsi C masih salah. Kemudian di sini ada objek. Nah, objek di sini, nah penulisannya ini merupakan tidak baku gitu ya, seharusnya dia menggunakan J, bukan menggunakan Y. Kemudian ada kata risiko, risikonya sudah tepat. Perangko, nah perangko di sini masih salah, nah seharusnya nggak usah menggunakan E gitu ya, nah dia harusnya perangko aja. Nah, makanya karena ada yang salah, berarti opsinya masih salah. Kita lihat opsi yang E, jenderalnya sudah sesuai KBBI penulisannya, kreativitas juga gitu ya, menggunakan huruf F, kemudian hadis. Nah, hadis tuh bentuk bakunya tidak menggunakan T ya, nah dia menggunakan huruf S aja gitu. Jadi teman-teman jawaban yang tepat untuk soal ini adalah opsi yang E. Kalimat tidak logis pada bacaan tersebut terdapat pada. Jadi kalau yang ditanya kalimat tidak logis, nah kalimat tidak logis ini adalah bagian dari kalimat tidak efektif. Nah, kalimat tidak logis sendiri adalah kalimat yang maknanya tidak masuk akal. Jadi kalau misalkan teman-teman nanti membaca kalimat tetapi pengertiannya atau maknanya tidak masuk akal, berarti itu kalimatnya tidak efektif ataupun tidak logis gitu ya. Nah, jadi kalimat tidak logis ini adalah bagian dari kalimat yang tidak efektif. Berarti kita cari kira-kira kalimat mana yang menunjukkan makna yang tidak masuk akal. Dari opsi yang disediakan, kalau kita lihat kalimat 1 di sini dijelaskan, Alzheimer merupakan penyakit yang umum ditemukan pada orang di atas usia 65 tahun. Nah, ini adalah kalimat yang efektif karena di sini penggunaan katanya sudah sesuai dengan kaidah yang ditentukan gitu ya. Kemudian di sini maknanya juga masuk akal gitu. Berarti kalimat 1 salah ya. Kita lihat kalimat 4. Selain Alzheimer, kanker juga merupakan penyakit yang mengintai masyarakat dunia yang berkembangan karena protein gitu ya. Nah, jadi Kak di sini kan di kalimat 4 ini disebutkan selain Alzheimer, kanker itu merupakan penyakit yang mengintai masyarakat dunia. Nah, jadi kalimat ini tidak logis gitu ya atau tidak masuk akal. Kenapa? Balik lagi tadi di sini
disebutkan kalau penyakit yang mengintai masyarakat dunia gitu ya. Nah, kelompok kata ini gitu ya merupakan makna yang kias penyakit yang mengintai. Jadi, kalau penggunaan kata mengintai itu biasanya kita gunakan untuk mengamati sesuatu dari jarak jauh atau dari tempat tersembunyi gitu ya. Biasanya gerak-gerik orang yang dicurigai gitu. Atau biasanya mengamati dari jarak jauh. Nah, sedangkan di sini disebutkan penyakit yang mengintai masyarakat. Makanya kata mengintai di sini jadi maknanya kias penyakit yang mengintai itu seperti apa gitu kan ya. Jadi maknanya itu tidak masuk akal gitu. Makanya seharusnya tidak menggunakan kata penyakit yang mengintai masyarakat. Jadi penggunaan kata mengintai masyarakat di sini atau penyakit yang mengintai di sini gitu ya. Nah, tidak masuk akal. Jadi makanya kalimat 4 ini adalah kalimat yang salah. Kemudian di sini juga disebutkan yang berkembangan karena protein gitu ya. Nah, jadi di sini seharusnya jangan berkembangan gitu ya, yang berkembang. Jadi an-nya kita hapuskan saja seperti itu. Dan kata mengintai di sini penyakit yang mengintainya juga kurang tepat. Makanya jawabannya itu adalah opsi yang B, kalimat keempat. Untuk kalimat 5, nah ini sudah sesuai maknanya, sudah masuk akal gitu ya. Berdasarkan rilis WHO pada 2018, setidaknya 9,6 juta jiwa meninggal akibat kanker. Kemudian kalau kita lihat kalimat 6 tadi gitu ya, meskipun demikian, hanya sedikit yang dapat dipahami para ilmuwan terkait teka-teki protein yang menyebabkan penyakit ini. Nah, ini juga sudah tepat gitu ya. Kemudian kalau kita lihat kalimat yang nomor 10, tujuan lainnya, mereka menulis hal itu supaya para ilmuwan lain dapat menyelesaikan kesalahan tata bahasa pada sel yang menyebabkan penyakit lainnya di masa mendatang. Nah, ini juga maknanya masuk akal, berarti efektif gitu ya. Berarti kalimat yang tidak logis di sini, yang tidak masuk akal di sini adalah kalimat yang 4. Jadi jawabannya yang benar itu adalah opsi yang B. Soal berikutnya, penggunaan tanda baca yang salah terdapat pada gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan penggunaan tanda baca bisa jadi itu tanda koma gitu ya, kemudian tanda lainnya gitu ya. Nah, jadi kalau kita lihat kalau dari soalnya sih, nah di sini dia penggunaan tanda koma ya untuk tanda baca yang salahnya. Nah, jadi teman-teman agar lebih paham, jadi kamu harus tahu dulu penggunaan tanda koma itu untuk apa gitu ya. Nah, penggunaan tanda baca salah satunya tanda koma itu digunakan untuk unsur-unsur biasanya dalam perincian berupa kata, frasa, ataupun bilangan. Jadi kakak ulang, bisa perincian kata, frasa, ataupun nanti bilangan. Nah, kemudian tanda koma itu bisa juga kamu gunakan sebelum kata penghubung gitu ya. Jadi ini kamu bisa gunain tanda koma sebelum kata penghubung. Nah, akan seperti tetapi gitu ya. Nah, jadi sebelum penghubung tetapi kamu gunain tanda koma, melainkan, kemudian sedangkan. Nah, jadi biasanya sebelum kata tetapi, melainkan, dan sedangkan, kamu gunain tanda koma. Nah, biasanya ini dalam kalimat majemuk yang bertentangan gitu ya. Kalimat majemuk, tapi dia biasanya menunjukkan yang namanya pertentangan. Kemudian, tanda koma juga bisa kamu gunakan gitu ya untuk memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat yang mendahuluinya gitu ya. Nah, berarti di sini kakak tuliskan memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat yang mendahuluinya. Nah, kalimat dengan induknya ya. Nah, berikutnya tanda koma juga bisa kamu tidak gunakan kalau induk kalimatnya yang mendahului anak kalimatnya. Kemudian selain itu nanti kamu bisa menggunakan tanda koma di belakang kata atau ungkapan penghubung atau konjungsi antar kalimat gitu ya. Nah, jadi setelah konjungsi nanti kamu gunain tanda koma. Nah, biasanya konjungsinya bisa kata oleh karena itu, kemudian jadi dengan demikian, atau meskipun demikian, dan sebagainya. Kemudian selain itu, kamu bisa menggunakan juga tanda koma itu sesudah
kata sapaan gitu ya. Nah, jadi setelah menggunakan kata sapaan. Jadi misalkan kamu manggil seseorang gitu ya. Misalkan kamu panggilnya nak, koma gitu ya. Jadi sapaan. Kemudian biasanya tanda koma ini digunakan juga untuk memisahkan petikan langsung. Kemudian bisa juga tidak digunakan memisahkan petikan langsung. Biasanya yang diakhiri dengan tanda tanya atau tanda seru. Nah, kemudian biasanya juga tanda koma ini digunakan di antara nama, alamat, bagian alamat, tempat tanggal, serta tempat wilayah yang tertulis berurutan. Nah, dan terakhir biasanya tanda koma bisa kamu gunakan gitu ya di antara nama orang dan singkatan gelar akademis. Jadi di antara nama orang dan singkatan gelar akademis. Jadi itu nanti penggunaan untuk tanda komanya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat gitu ya dari teks ini, kalau berdasarkan kalimat satu kira-kira sudah memenuhi belum ya penggunaan tanda bacanya. Untuk kalimat satu, nah ini sudah tepat gitu ya. Di sini tidak perlu penggunaan tanda baca di kalimat satu. Nah, jadi dia hanya kalimat titik saja di akhir gitu ya. Nah, jadi ini udah sesuai teman-teman, gak ada yang salah. Kemudian di kalimat kedua, dari hasil studi tersebut, Indonesia menempati urutan ke-57 dari 65 negara yang disurvei gitu ya. Nah, ini juga sudah tepat gitu ya. Nah, balik lagi karena memisahkan anak kalimat dengan indo kalimat gitu ya. Jadi penggunaannya sudah sesuai. Kemudian kalimat ketiga, nah di sini kan tidak ada penggunaan tanda koma ya. Nah, jadi ini sudah sesuai ya. Jadi tidak harus menggunakan tanda koma gitu ya. Jadi ditutup dengan tanda titik setelah ke-50. Kemudian di kalimat 6, nah ini penggunaan komanya juga sudah sesuai, disebutkan tidak jauh dengan temuan PISA sebelumnya. Nah, dia mau memisahkan gitu ya, memisahkan anak kalimat dengan induk kalimat. Indonesia menempati posisi ke-96 dari 100 negara yang tadi survei. Nah, kita cek berarti kalimat 7 jadi, nah ini merupakan salah satu konjungsi gitu ya. Nah, setelah konjungsi, kamu tadi gunakan tanda koma, berarti sampai sini sudah tepat. Dapat dikatakan minat baca masyarakat Indonesia. Nah, cuma di sini sebelum kata dapat gitu ya, nah ini kan menunjukkan suatu tujuan gitu ya. Nah, jadi kamu nggak usah menggunakan tanda koma. Nah, seharusnya ini digabung aja gitu ya. Nah, jadi makanya yang salah itu di kalimat ketujuh, teman-teman. Jadi sebelum kata ini tujuan, jadi ini dia disatuin, nggak dipisah dengan tanda koma ya. Nah, jadi yang salah itu adalah opsi yang E. Jadi jawaban yang tepat itu adalah yang E. Makna kata dipublikasikan berdasarkan teks di atas adalah kecuali. Nah, kita lihat ya. Di sini Kak ada kata temuan dipublikasikan dalam kalimat temuan itu dipublikasikan di jurnal PNAS Senin 13 April 2021. Nah, jadi di sini ada kata dipublikasikan. Nah, berarti maknanya sama dengan diterbitkan. Sesuai KBBI sama ya maknanya, dan diterbitkan, diumumkan, disiarkan, dan dikabarkan. Nah, karena di sini ditanya kecuali, berarti yang salah itu opsi yang E, disimpan gitu. Jadi, kalau disimpan itu makna yang tidak sama dengan dipublikasikan gitu ya, atau berlawanan arti. Jadi, jawabannya adalah yang E. Konjungsi yang tepat untuk melengkapi rumpang kalimat nomor 6 adalah, yang ditanyakan adalah konjungsi. Konjungsi itu adalah kata penghubung dalam kalimat. Jadi kita lihat teman-teman, di kalimat nomor 6 ini gitu ya, di sini ada rumpang. Nah, kalau kamu cek, berarti yang dibutuhkan di sini adalah konjungsi antar kalimat. Kenapa? Karena dia konjungsinya gitu ya, menghubungkan kalimat yang satu dengan yang lainnya. Kemudian di sini digunakan di awal kalimat baru ya konjungsinya, kemudian ditandai dengan huruf kapital dan diikuti dengan tanda koma. Kita harus tahu gitu ya seperti apa keadaan yang menyatakan hubungan dari kalimat 5 dengan 6. Untuk penggunaan konjungsi antar kalimat ini sendiri gitu ya. Nah, ada beberapa gitu. Yang pertama, biasanya konjungsi antar kalimat digunakan untuk menyatakan yang namanya pertentangan. Jadi kalau menyatakan pertentangan itu dengan kalimat sebelumnya biasanya menggunakan dengan kata biarpun demikian, biarpun begitu, sekalipun demikian, sekalipun begitu, walaupun demikian, meskipun begitu, sungguh pun demikian, gitu ya. Kemudian namun,
akan tetapi, seperti itu. Nah, jadi itu menunjukkan pertentangan. Kemudian yang kedua, biasanya konjungsi antar kalimat itu menyatakan kelanjutan dari suatu peristiwa. Jadi kalau kelanjutan nanti biasanya menggunakan kata kemudian, sesudah itu, setelah itu, selanjutnya, berikutnya gitu ya. Yang ketiga, konjungsi antar kalimat itu menyatakan adanya hal atau peristiwa atau keadaan lain di luar yang telah dinyatakan sebelumnya gitu ya. Biasanya sih misalkan menyatakan hal atau peristiwa biasanya menggunakan kata lagi pula, kemudian tambahan pula, seperti itu. Kemudian yang keempat, biasanya konjungsi antar kalimat itu menyatakan kebalikan dari kalimat sebelumnya. Nah, kata konjungsi yang digunakan biasanya sebaliknya. Yang kelima, konjungsi antar kalimat itu menyatakan keadaan yang sebenarnya, gitu ya. Nah, jadi kalau misalkan dia menyatakan keadaan sebenarnya, nanti menggunakan konjungsi sesungguhnya, bahwasanya, gitu. Kemudian, yang berikutnya, konjungsi antar kalimat juga menguatkan keadaan, gitu ya. Jadi, biasanya kan ada kata bahkan, kemudian malah gitu ya. Nah, itu menguatkan. Yang ketujuh, biasanya konjungsi antar kalimat itu menyatakan keeksklusifan atau keinklusifan. Biasanya menggunakan kata kecuali itu, di samping itu gitu ya. Nah, ini menyatakan keeksklusifan atau keinklusifan. Yang kedelapan, biasanya konjungsi antar kalimat itu menyatakan yang namanya konsekuensi. Jadi kalau nanti ada konsekuensi, biasanya dia menggunakan katanya itu dengan demikian, gitu ya. Kemudian yang terakhir biasanya dia menyatakan akibat. Nah, kalau akibat itu menggunakan kata konjungsi oleh karena itu, oleh sebab itu, gitu. Jadi penggunaan konjungsi antar kalimat biasanya digunakan untuk 9 hal ini, gitu ya. Nah, jadi kita lihat berarti seperti apa hubungan kalimatnya, gitu ya, dari kalimat 5 dengan 6-nya. Di sini disebutkan, berdasarkan rilis WHO pada 2018, setidaknya 9,6 juta jiwa meninggal akibat kanker. Bla bla bla, hanya sedikit yang dapat dipahami para ilmuwan terkait teka-teki protein yang menyebabkan penyakit ini. Kalau misalkan kita lihat gitu ya, seperti apa hubungan dari kalimat 5 dan 6 ini adalah menyatakan suatu pertentangan gitu. Kenapa? Karena di sini disebutkan ketika WHO merilis gitu ya, ada 9,6 juta jiwa meninggal akibat kanker. Nah, cuman di kalimat 6 ini disebutkan hanya sedikit yang dapat dipahami para ilmuwan terkait teka-teki protein yang menyebabkan penyakit ini gitu ya. Sedangkan mereka hanya memahami sedikit saja penyebab penyakit ini, tetapi ada banyak gitu ya 9,6 juta jiwa yang meninggal. Berarti ini menunjukkan suatu hubungan pertentangan gitu ya dengan kalimat sebelumnya. Berarti kalau kita lihat dari sini gitu ya, dari opsi yang disediakan yang menunjukkan atau menyatakan konjungsi antar kalimat, menyatakan pertentangan dengan kalimat sebelumnya adalah meskipun demikian. Nah, jadi berarti kalau kita lihat dari opsi yang disediakan, jawabannya adalah opsi yang A. Kita lihat kesalahan di opsi B-nya, oleh karena itu, oleh sebab itu. Nah, ini teman-teman gitu ya, konjungsi antar kalimat, oleh karena itu, dan oleh sebab itu biasanya dia itu menyatakan suatu akibat gitu ya. Nah, makanya ini kurang tepat. Kemudian, di sini ada dengan demikian. Nah, dengan demikian itu menyatakan suatu konsekuensi gitu ya. Jadi kalau misalkan kita pakai gitu ya konjungsi di sini dengan demikian berarti kurang tepat hubungannya. Nah, untuk yang terakhir ada kata bahkan. Nah, bahkan di sini biasanya konjungsi antar kalimatnya itu menyatakan sesuatu keadaan yang menguatkan yang sebelumnya gitu ya. Nah, ini lebih menguatkan. Berarti yang dibutuhkan di sini adalah pertentangan. Yang kita pakai adalah opsi yang A ya. Jadi yang E itu salah. Jadi jawaban yang tepat untuk soal nomor 1 adalah opsi yang A meskipun demikian.